Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di tengah hamparan sawah yang hijau dan udara yang segar, desa ini selalu terasa damai. Setiap pagi, kabut tipis masih menyelimuti tanah yang basah, sementara suara ayam berkokok mengawali hari. Di desa ini, kehidupan berjalan dengan ritme yang tenang, penuh kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Warga desa saling mengenal, saling membantu tanpa pamrih. Gotong royong adalah inti dari segala hal, di mana setiap tangan siap menyelesaikan pekerjaan bersama, tanpa melihat siapa yang kaya atau miskin. Tradisi ini mengikat setiap individu, menjadikan desa ini tempat yang aman, penuh rasa kasih sayang dan perhatian. Namun, di balik ketenangan itu, ada kisah yang tersembunyi, kisah yang hanya bisa diungkapkan ketika kegelapan datang dan mengancam kedamaian yang selama ini terjaga. Di balik ketenangan desa yang dikenal dengan kedamaian dan kebersamaannya, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang hanya sedikit orang yang tahu. Bapak Ningrum, seorang pria biasa yang dikenal bijaksana dan penuh kasih sayang kepada keluarganya, ternyata menyimpan beban berat yang tak pernah dia ungkapkan. Dulu, beliau adalah seorang pengusaha kecil yang terjerat utang. Namun di balik itu, ia terlibat dalam urusan gelap yang lebih besar daripada sekadar masalah keuangan. Sejak beberapa tahun lalu, Bapak Ningrum terpaksa bekerja sama dengan sekelompok orang yang memiliki kekuasaan lebih besar demi menyelamatkan keluarganya dari ancaman yang tak terlihat. Meskipun di luar terlihat seperti pria sederhana, dia terjebak dalam jaringan yang sangat berbahaya. Para pengejar yang selalu mengintai itu tak memberi pilihan lain selain tunduk atau mati. Namun, semuanya berubah saat sebuah kotak misterius yang berisi bukti-bukti penting tiba di tangan Bapak Ningrum, memicu peristiwa yang tak terduga. Ternyata, masa lalunya yang gelap tak bisa lagi disembunyikan. Ketika ketakutan mulai menyelimuti rumah mereka, Bapak Ningrum tahu bahwa waktunya hampir habis. Inilah alasan mengapa beliau harus pergi begitu tiba-tiba untuk melindungi keluarganya dari ancaman yang akan datang, tanpa pernah memberitahu anak-anaknya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebuah pilihan berat harus diambil, dan Ningrum kini terjebak dalam sebuah permainan berbahaya yang jauh melampaui apapun yang pernah dia bayangkan. Ningrum, simpan kotak ini. Kalau nanti ada orang yang datang dan menanyakan, jangan dikasih tahu. Sekarang Bapak harus pergi, jaga dirimu baik-baik. Sebenarnya ada apa ini, Pak? Kenapa pulang hanya sebentar? Di mana Ibu? Bapak terlihat sangat ketakutan. Beliau menatapku sekilas, lalu mengalihkan pandangan sambil mengusap wajahnya yang terlihat gelisah. Jaga adik-adikmu dengan baik, Bapak pamit. Beliau memelukku sebentar, kemudian bergegas keluar rumah dengan buru-buru. Meski kupanggil berkali-kali, Bapak tak menoleh sedikit pun. Pak, tunggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Tak lama setelah Bapak pergi, datang beberapa orang berpakaian serba hitam. Sebelum mereka masuk, aku berhasil menyembunyikan kotak pemberian Bapak di kolong lemari. Ayo geledah rumah ini, kita harus menangkap Rudi hidup-hidup. Beberapa orang menerobos masuk tanpa permisi. Mereka melewatiku begitu saja, menggeledah kamar dan seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa di rumah ini, selain anak itu. Wanita dengan bibir berwarna hitam pekat menghampiriku. Wajahnya terlihat sangat garang. Anak manis, sekarang katakan kemana bapakmu pergi? Aku menggeleng pelan,
Bibir ini bergetar, tak sanggup bicara. Apalagi setelah wanita itu mengeluarkan pisau kecil dari sakunya. "Jangan takut, tante hanya ingin mengupas buah. Tapi kalau kamu tetap diam dan tidak bisa diajak kerja sama, mungkin akan kehilangan satu tanganmu," ancamnya. Bukannya aku tidak ingin menjawab, tapi memang tidak tahu kemana bapak pergi. Bahkan sampai sekarang masih bingung siapa sebenarnya orang-orang ini. Dalam hitungan ketiga, kalau masih tetap bungkam, kamu akan tahu akibatnya. Saya tidak tahu entah kemana bapak pergi, jawabku terbata-bata. "Oh, begitu. Ternyata kamu tidak bisa diajak kerjasama. Baiklah." Tangannya mengayunkan pisau dengan cepat, berhasil memotong jari kelingkingku. Rasa sakit menjalar ke seluruh telapak tangan diiringi dengan darah segar yang terus menetes. Pisau yang dia pegang sangat tajam. "Sekarang katakan kemana bapakmu pergi, atau mau kehilangan anggota tubuhmu yang lain?" Saya benar-benar tidak tahu, tante," jawabku sembari menahan sakit yang luar biasa. Badrik potong salah satu tangannya. Seorang pria mengangguk, membawa golok di tangannya. Dia berjalan mendekatiku. "Berhenti!" teriak warga dari luar. Pak RT menerobos masuk membawa kayu balok bersama 5 pemuda di belakangnya. "Saya RT di dusun ini, lebih baik kalian pergi sekarang sebelum warga yang akan memulangkan mayat-mayat kalian," ancam Pak RT. "Hei Pak Tua, apa kau sudah bosan hidup? Berani sekali berbicara seperti itu." "Badrik, hentikan. Sebaiknya kita pergi sekarang. Tidak ada gunanya meladeni mereka." "Siap, Ketua." Salah satu pemuda desa yang tak terima dengan ucapan wanita itu berusaha menyerang, tapi Pak RT berhasil mencegah. Mereka keluar tanpa rasa takut sedikit pun, padahal di halaman depan rumahku sudah banyak warga yang berkumpul membawa obor dan berbagai senjata. "Cepat panggil dokter umum yang bertugas di puskesmas Tangan Ningrum, banyak mengeluarkan darah," perintah Pak RT. "Jam segini puskesmas sudah tutup, Pak RT. Ini sudah hampir jam 12 malam," sahut warga yang berada di luar. "Tenang, saya sudah ada di sini." Pak Aman yang merupakan dokter umum masuk membawa peralatan medis. Beliau menjahit bekas luka dan membalutnya dengan perban. Semua dilakukan sangat cepat. Aku tidak merasakan sakit saat dijahit, mungkin karena Pak Aman sudah memberikan obat pereda nyeri. "Di mana adikmu Tito dan Suhanaya?" tanya Pak RT. "Mereka belum pulang, Pak RT. Karena libur sekolah jadi menginap di rumah nenek," jawabku. "Sebaiknya malam ini kamu menginap di rumah ibu, bahaya jika tinggal sendirian," ucap Bu Tanti, istri Pak RT. "Iya, Bu." "Ya sudah, semuanya pulang ke rumah masing-masing. Tapi Pak RT, seharusnya kita kasih pelajaran orang-orang tadi biar mereka tidak berani datang ke kampung kita lagi. Mereka sudah terlanjur pergi, kalau berani datang lagi baru kita kasih pelajaran," jawab Pak RT. "Malam ini aku tidur di rumah Bu Tanti. Sebagai Bu RT, beliau sangat baik dan peduli dengan para tetangga. Sepanjang malam, mata ini tidak bisa terpejam, hatiku resah bercampur gelisah. Banyak pertanyaan dan kekhawatiran yang terus mendera. Keesokan paginya, "Assalamualaikum Pak RT," panggil seseorang dari luar. Diiringi suara pintu yang digedor beberapa kali. Pak RT bergegas membuka pintu. "Waalaikumsalam, ada apa, Mat?" "Itu Pak RT, Pak Rudi." "Ada apa dengan Pak Rudi?" "Mayatnya ditemukan warga tergantung di pinggir tebing." "Dek." Pagi itu, suasana di rumah Bu Tanti terasa lebih tegang daripada biasanya. Meskipun tubuhku sudah merasa agak lebih baik, pikiranku tetap terjebak pada peristiwa semalam yang begitu membekas. Rasa takut masih terus membayangi. Pak RT tampak serius. Wajahnya yang biasanya ramah kini terlihat sangat tegang. Ia berjalan mondar-mandir,
tampaknya sedang memikirkan sesuatu yang besar. Warga yang berkumpul di depan rumah juga terlihat gelisah. Mereka berbisik-bisik dengan nada khawatir. "Pak RT, apakah kita akan tinggal diam begitu saja?" tanya seorang pemuda, Dedi, yang selalu tampak berani. "Ini bukan soal berani atau tidak, Dedi. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bukan orang sembarangan," jawab Pak RT dengan suara berat. Aku merasa jantungku berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Mereka yang dimaksud Pak RT adalah kelompok orang berpakaian hitam yang semalam datang ke rumahku. Mereka pasti bukan orang biasa. Semua yang terjadi begitu misterius, dan aku merasa ada sesuatu yang sangat gelap yang mengancam. "Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak RT?" tanya Bu Tanti dengan penuh perhatian. Pak RT berhenti sejenak menatap Bu Tanti dengan wajah serius. "Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang orang-orang itu. Ada sesuatu yang janggal di balik kejadian semalam. Rudi, saya yakin itu bukan kebetulan." Suasana sejenak menjadi hening. Rudi yang sudah lama tidak terlihat di kampung ini tiba-tiba muncul dengan berbagai masalah yang membingungkan. Tentu saja orang-orang di kampung tidak tahu apa-apa tentang dirinya selain apa yang mereka dengar dari bisik-bisik yang tersebar. Pak RT kemudian memanggil beberapa pemuda kampung untuk berkumpul di balai desa. Aku ingin ikut, tetapi Bu Tanti melarangku. "Kamu masih harus istirahat, Ningrum. Ini bukan urusanmu," kata Bu Tanti lembut namun tegas. Di balai desa, suasana lebih tegang lagi. Banyak warga yang hadir dan mereka semua tampaknya semakin khawatir tentang apa yang sedang terjadi. Pak RT berdiri di depan, memberi pengarahan dengan serius. "Kita tidak tahu siapa yang ada di balik kejadian ini. Rudi adalah sosok yang sangat misterius di desa kita, dan saya yakin ini semua ada kaitannya dengan ilmu hitam. Beberapa tahun yang lalu, desa kita pernah mengalami hal serupa. Orang-orang seperti mereka yang datang dengan tujuan tertentu tak pernah datang tanpa sebab." Seorang lelaki tua, Pak Lurah, mengangkat tangan. "Pak RT, saya setuju dengan pendapat itu. Saya pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang mempraktikkan ilmu hitam di luar desa. Mereka selalu datang untuk mengambil sesuatu atau bahkan untuk menghilangkan nyawa seseorang yang mereka anggap penting." "Betul, Pak Lurah," jawab Pak RT. "Dan sekarang kita harus berhati-hati. Jangan sampai mereka kembali untuk mengincar kita semua." Sementara itu, aku yang berada di rumah Bu Tanti tidak bisa menahan rasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Bapak? Mengapa ia memberi kotak itu padaku? Ada apa dengan mereka? Kenapa Bapak terlihat begitu ketakutan? Pikiranku terus berputar dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa kujawab. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Aku menoleh dan melihat Tito dan Suhanaya, adik-adikku, baru saja pulang dari rumah nenek. Mereka tampak lelah, namun senang bisa kembali ke rumah. "Ningrum, kenapa tanganmu dibalut seperti itu?" tanya Tito dengan wajah khawatir. "Jangan khawatir, Kak. Tangan Ningrum hanya sedikit terluka. Itu semua sudah selesai," jawabku sambil tersenyum meski hati ini masih diliputi rasa cemas. Namun adik-adikku tampaknya masih penasaran. Mereka sudah sering mendengar cerita dari orang-orang di sekitar tentang ilmu hitam dan kejadian aneh di kampung ini. Tapi aku belum siap memberitahukan mereka segala yang terjadi. Mereka masih terlalu muda untuk memahami semua ini. Pak RT kembali ke rumah Bu Tanti setelah selesai berkumpul di balai desa. Wajahnya tampak lebih lelah, tetapi ada ketegasan dalam tatapannya. "Kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut," kata Pak RT. "Kita harus mencari tahu siapa yang benar-benar terlibat dalam hal ini
dan bagaimana mereka bisa mengakses kekuatan seperti itu. Pak Aman yang sudah selesai merawat lukaku ikut berbicara. Saya merasa ada yang aneh dengan situasi ini. Kalau memang ada kelompok seperti itu, kita harus berhati-hati. Ilmu hitam bukan hal yang bisa dianggap remeh. Benar, jawab Pak RT. Saya akan menghubungi beberapa orang yang lebih berpengalaman dalam hal ini. Kita butuh bantuan. Selama beberapa hari berikutnya, suasana kampung semakin tegang. Beberapa orang yang sebelumnya tidak pernah menunjukkan ketertarikan pada hal-hal seperti ini mulai mendekati Pak RT untuk meminta penjelasan. Warga-warga yang tinggal di desa ini ternyata memang sudah lama curiga dengan hal-hal yang tidak wajar di sekitar mereka. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Bapak. Meskipun begitu, aku merasakan sebuah dorongan kuat dalam diriku untuk mencari tahu lebih banyak. Kotak yang diberikan Bapak padaku adalah petunjuk yang tidak bisa aku abaikan. Malam itu, aku memutuskan untuk membuka kotak tersebut. Dengan hati-hati, aku membuka tutupnya, dan di dalamnya ada beberapa benda aneh. Ada sebuah cincin perak yang tampaknya sangat tua, selembar kain hitam, dan beberapa kertas yang tertulis dengan simbol-simbol yang tidak kumengerti. Aku merasa takut, tetapi aku tidak bisa berhenti. Semua yang ada di dalam kotak itu sepertinya memiliki kaitan langsung dengan kejadian-kejadian yang sudah berlangsung. Beberapa hari kemudian, Pak RT mendapat kabar dari salah satu warga yang semalam keluar mencari jejak mereka. Pak RT, saya menemukan sesuatu yang mencurigakan di hutan belakang desa. Sebuah simbol yang sangat mirip dengan yang ada di kertas itu, kata warga itu dengan suara gemetar. Pak RT segera mengumpulkan timnya. Aku ingin ikut, tetapi Bu Tanti melarang lagi. Ningrum, ini sudah sangat berbahaya, kamu harus tetap di rumah. Malam itu mereka pergi ke hutan. Aku yang tinggal di rumah Bu Tanti hanya bisa menunggu dengan penuh kekhawatiran. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang akan ditemukan mereka di hutan itu? Saat Pak RT dan timnya kembali ke rumah, wajah mereka tampak pucat. Mereka membawa beberapa benda dari hutan, beberapa potongan kain hitam, serta simbol-simbol yang mirip dengan yang ada di kotak pemberian Bapak. Ini semakin jelas, kata Pak RT dengan suara berat. Ada sesuatu yang sangat besar dan jahat yang sedang mengincar kita. Setiap langkah yang mereka ambil menuju kebenaran semakin membawa mereka lebih dekat pada bahaya yang lebih besar. Aku hanya bisa berdoa dan berharap mereka menemukan jawabannya sebelum terlambat. Malam itu, suasana desa semakin mencekam. Pak RT bersama beberapa pemuda yang berani kembali ke rumah setelah menemukan simbol-simbol aneh di hutan. Warga yang menunggu di balai desa terlihat gelisah. Mereka sudah tidak sabar mendengar apa yang ditemukan. Pak RT melangkah masuk dengan wajah tegang. "Apa yang terjadi, Pak RT?" tanya Dedi, pemuda yang ikut serta dalam perjalanan. Pak RT menatap mereka semua, lalu mengangguk pelan. "Kami menemukan sesuatu yang lebih mengerikan dari yang kita kira. Mereka memang mengincar desa ini. Mereka punya tempat persembunyian di dalam hutan. Ada ritual yang mereka lakukan, dan itu berhubungan dengan darah dan nyawa." Semua terdiam. Hati mereka semakin cemas. Tak ada yang tahu pasti apa yang bisa terjadi selanjutnya. Namun, mereka tahu satu hal. Desa mereka sedang berada dalam bahaya besar. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Pak Lurah. Suaranya bergetar. Warga lain juga tampak bingung dan ketakutan. "Saya akan menghubungi beberapa orang yang lebih berpengalaman di bidang ini," jawab Pak RT. "Kita harus bersiap menghadapi mereka." Di rumah Bu Tanti, aku merasa terpenjara dalam ketidakpastian. Tangan yang terluka membuatku semakin gelisah. Aku tahu apa yang terjadi semalam bukan hanya masalah Bapak.
Ini adalah masalah yang jauh lebih besar dari yang bisa dipahami siapapun di desa. Malam itu aku memutuskan untuk membuka kotak pemberian Bapak sekali lagi. Kali ini aku ingin tahu lebih banyak. Aku mengambil cincin perak itu dan memeriksanya dengan teliti. Ternyata di dalam cincin itu terdapat sebuah ukiran kecil yang sangat halus, simbol yang mirip dengan yang ada di kertas yang pernah aku temukan. Jantungku berdegup kencang. Apakah ini ada hubungannya dengan ritual yang disebutkan Pak RT? Apakah Bapak terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya? Aku memutuskan untuk mencari jawaban. Ada satu orang yang bisa membantuku. Dia adalah seorang tua di desa, Pak Darman. Banyak orang mengatakan bahwa beliau tahu banyak tentang hal-hal yang bersifat gaib. Dia pernah membantu beberapa orang yang dilanda masalah serupa. Jika ada orang yang bisa menjelaskan tentang simbol ini, itu pasti Pak Darman. Pagi-pagi sekali aku pergi ke rumah Pak Darman. Dia tinggal di ujung desa, dekat dengan hutan yang sekarang tampaknya menyimpan banyak rahasia. Sesampainya di rumah Pak Darman, aku mengetuk pintu dengan hati berdebar. Tak lama, pintu terbuka dan sosok Pak Darman yang sudah tua namun masih tegap muncul di balik pintu. "Ningrum, ada apa?" tanya Pak Darman dengan suara serak namun penuh perhatian. Aku memberanikan diri untuk menunjukkan cincin dan kertas yang aku temukan di dalam kotak. "Pak Darman, apakah Bapak tahu apa arti simbol ini? Apa yang harus kita lakukan jika orang-orang di desa kita terlibat dalam ilmu hitam?" Pak Darman memandang benda itu dengan seksama, wajahnya tampak serius. "Simbol ini adalah tanda dari kelompok yang sangat kuat. Mereka bukan sembarang orang. Mereka adalah kelompok yang menguasai ilmu hitam untuk mencapai kekuatan besar, dan mereka seringkali mengincar desa yang tidak menyadari ancaman mereka." Aku terkejut. "Jadi Bapak tahu siapa mereka?" Pak Darman mengangguk pelan. "Saya tidak tahu persis siapa mereka, tetapi saya tahu mereka berasal dari luar daerah ini. Mereka sering mengelabui orang dengan menawarkan kekuatan besar, namun pada akhirnya mereka akan menghancurkan orang yang terlibat dalam praktik mereka. Yang lebih buruk lagi, mereka bisa mengendalikan pikiran dan tindakan orang yang sudah terjerat." Aku merinding mendengar penjelasan Pak Darman. Ini lebih buruk dari yang aku bayangkan. Lalu, bagaimana cara menghentikan mereka? Apa yang harus kita lakukan? Pak Darman menatapku dengan tajam. "Kamu harus mencari tahu lebih banyak tentang siapa yang memimpin mereka di sini. Mereka biasanya memiliki pemimpin yang sangat kuat, yang dikenal dengan julukan Sang Pengendali. Jika kamu bisa menemukan pemimpinnya, mungkin kita bisa menghentikan mereka." Aku merasa terkejut tapi juga terdorong untuk mencari tahu lebih lanjut. "Pak Darman, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Pak Darman menyarankan agar aku kembali ke rumah dan tetap berhati-hati. "Jangan terlalu banyak memberi perhatian pada mereka. Jika kamu merasa ada yang mencurigakan, segera beritahu Pak RT. Dan ingat, jangan pernah membuka kotak itu di tempat umum." Aku mengangguk dan segera kembali ke rumah. Namun, dalam perjalanan pulang, pikiranku kembali dipenuhi dengan pertanyaan. Siapa sebenarnya yang menjadi pemimpin kelompok ini? Apakah itu seseorang yang dekat dengan desa kami? Bagaimana caranya mereka bisa begitu berkuasa? Di rumah, aku memutuskan untuk memeriksa lebih lanjut semua benda yang ada di kotak Bapak. Aku menemukan sebuah catatan kecil yang tersembunyi di balik kain hitam. Catatan itu bertuliskan sebuah alamat yang sangat familiar, alamat yang ternyata berada di tengah desa, tidak jauh dari rumah Bu Tanti. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Tidak mungkin alamat ini hanya kebetulan berada di tempat yang sangat dekat dengan kami. Aku harus memberitahu Pak RT. Dengan langkah cepat, aku bergegas menuju balai desa,
tempat Pak RT biasa berkumpul dengan warga. Aku tahu ini adalah kesempatan terakhir untuk mengetahui apa yang sedang terjadi sebelum semuanya terlambat. Di balai desa, suasana semakin mencekam. Pak RT bersama beberapa orang yang lebih berpengalaman sudah berkumpul. Aku langsung mendekati mereka dan menunjukkan catatan kecil yang aku temukan. Pak RT, ini alamat yang saya temukan di kotak Bapak. Mungkin ini bisa menjadi petunjuk. Pak RT memeriksa catatan itu dan menatapku dengan serius. Ini sangat mencurigakan. Alamat ini berada di dekat rumah salah satu orang yang dulu pernah dianggap aneh oleh banyak orang di desa ini. Dia seorang penyendiri yang tidak pernah bergaul dengan siapapun. Warga yang mendengar perkataan Pak RT terlihat semakin khawatir. "Siapa dia, Pak RT?" tanya salah seorang warga. "Namanya Haris. Dia sudah lama tinggal sendirian di rumahnya, jauh dari keramaian desa," jawab Pak RT. "Dulu ada kabar angin bahwa dia terlibat dalam sesuatu yang sangat gelap, tapi tidak ada yang bisa membuktikannya. Kalau begitu, kita harus pergi ke sana dan menyelidikinya," kata Dedi, pemuda yang selalu berani. Pak RT mengangguk. "Benar, kita tidak bisa membiarkan hal ini berlarut-larut. Ayo, kita pergi sekarang juga." Aku yang ikut dalam rombongan itu merasa hatiku semakin berdebar. Apa yang akan kami temukan di rumah Haris? Dan apakah Bapak terlibat dalam semua ini? Semua pertanyaan itu masih menghantuiku, tetapi aku tahu satu hal. Ini adalah langkah terakhir yang harus kami ambil untuk menyelamatkan desa. Rombongan menuju rumah Haris dengan langkah hati-hati. Pak RT memimpin jalan, diikuti oleh beberapa pemuda, termasuk Dedi yang terlihat penuh semangat. Aku berjalan di belakang, tidak bisa menahan rasa cemas yang semakin menguasai diriku. Setelah beberapa menit berjalan, kami sampai di rumah Haris. Rumah itu terletak jauh dari pemukiman, di tengah hutan kecil yang gelap. Tempat itu terasa suram, seperti tidak ada kehidupan yang bisa ditemukan di sana. Angin malam berhembus kencang, menggerakkan dedaunan yang hampir tidak pernah disentuh oleh cahaya matahari. Pak RT mengetuk pintu rumah Haris dengan keras, namun tidak ada jawaban. "Haris, buka pintu!" seru Pak RT. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Pintu perlahan terbuka dan di baliknya berdiri sosok yang tampak lelah dengan mata merah dan wajah kusam Haris. Matanya yang kosong menatap kami tanpa ekspresi. "Apa yang kalian inginkan?" tanya Haris. Suaranya serak, seolah baru saja bangun dari tidur panjang. Pak RT memandangnya tajam. "Kami ingin tahu siapa yang terlibat dalam kejadian-kejadian aneh di desa ini. Kami juga tahu kamu tahu lebih banyak tentang hal ini." Haris terdiam sejenak, seakan berpikir keras. Lalu dia menggeleng pelan. "Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi," jawabnya pelan. "Ilmu hitam bukan permainan biasa. Itu adalah jalan menuju kehancuran. Aku terjebak di dalamnya dan sekarang sudah terlambat." Suasana semakin mencekam. Dedi yang tidak sabar maju satu langkah. "Apa maksudmu terlambat? Apa yang sedang terjadi?" Haris menatap kami dengan tatapan kosong, lalu melangkah mundur ke dalam rumah. "Ikuti aku dan kalian akan tahu." Pak RT memberi isyarat pada kami untuk mengikuti. Kami semua masuk ke dalam rumah yang gelap dan pengap itu. Di dalamnya banyak sekali simbol-simbol aneh yang terlukis di dinding dengan cat merah. Ada juga sejumlah benda yang terlihat seperti alat ritual dan beberapa lilin yang menyala dengan api yang tampaknya tidak biasa. Haris mulai berbicara lagi. Mereka yang datang ke desa ini adalah para pengikut sang pengendali. Mereka menggunakan ilmu hitam untuk mengendalikan orang lain untuk mendapatkan kekuasaan yang tidak terbatas.
Aku dulu terjebak dalam janji mereka. Aku diberi kekuatan, tetapi harga yang harus dibayar adalah jiwa. Mereka memanipulasi pikiranku dan sekarang aku sudah tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Pak RT mendekat, wajahnya serius. Bagaimana kita bisa menghentikan mereka? Apakah ada cara? Haris tersenyum pahit. Hanya ada satu cara, tetapi itu sangat berbahaya. Kalian harus menghancurkan sumber kekuatan mereka. Sumber kekuatan itu ada di tempat yang jauh lebih dalam di hutan, di sebuah gua yang tersembunyi. Di sana, kalian akan menemukan sang pengendali, tetapi hati-hati, mereka akan melawan dengan segala cara. Pak RT mengangguk. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus pergi ke sana sekarang juga. Kami bergegas keluar dari rumah Haris yang tampak kehilangan harapan. Kalian akan menyesal, katanya. Tetapi jika itu yang kalian pilih, semoga kalian berhasil. Di tengah malam yang gelap, kami melangkah masuk ke dalam hutan. Semua terasa sunyi, hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Aku merasa tubuhku semakin berat, seolah hutan ini sendiri memiliki kekuatan untuk menahan kami. Namun, tekad untuk melindungi desa dan orang-orang yang aku cintai membuatku tetap maju. Kami sampai di sebuah lembah yang dalam, dan di sana, tersembunyi di balik bebatuan besar, ada sebuah gua yang gelap dan menakutkan. Pak RT memberi isyarat untuk berhenti, dan kami semua berbisik, berusaha mempersiapkan diri. Di dalam gua itu, kami tahu bahwa kami tidak hanya akan berhadapan dengan sang pengendali, tetapi juga dengan kekuatan gelap yang telah menghancurkan banyak jiwa. Pak RT melangkah maju pertama kali. Kita harus waspada. Jika kita gagal di sini, semuanya akan hancur. Kami mengikuti langkah Pak RT ke dalam gua yang gelap. Setiap langkah kami terasa semakin berat, semakin sesak. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya kami sampai di sebuah ruangan besar yang penuh dengan altar dan simbol-simbol gelap. Di tengah ruangan itu berdiri seorang pria yang mengenakan jubah hitam. Matanya bersinar merah, penuh dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Sang pengendali, bisikku pelan. Pria itu tersenyum dan suaranya bergema di seluruh ruangan. Kalian datang terlalu terlambat. Kekuatan ini sudah ada dalam genggamanku. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang telah aku mulai. Pak RT tidak gentar. Kami tidak takut padamu. Kami akan menghentikanmu. Pertarungan antara kami dan sang pengendali dimulai. Ilmu hitam yang digunakan sang pengendali sangat kuat. Setiap gerakan tangan dan kata yang diucapkannya bisa membuat tanah bergetar dan api muncul dari udara. Namun, kami terus berjuang, melawan setiap serangan yang datang dengan tekad yang tak terbendung. Pak RT dengan keberanian luar biasa mencoba mendekati sang pengendali, sementara Dedi dan yang lainnya melawan para pengikutnya. Aku, meski terluka, mencoba untuk tetap berdiri. Aku tahu ini adalah pertempuran hidup dan mati. Akhirnya, dengan usaha keras dan bantuan dari Pak RT, kami berhasil menghancurkan sumber kekuatan sang pengendali. Kami menghancurkan altar yang menjadi pusat kekuatannya. Sang pengendali berteriak marah, namun seiring dengan kehancuran sumber itu, ia pun jatuh tak berdaya. Semua pengikutnya pun terjatuh, kehilangan kendali atas diri mereka. Setelah semuanya hancur, suasana di gua itu kembali tenang. Kekuatan gelap yang telah menyelimuti desa pun hilang. Kami semua duduk kelelahan, tetapi merasa lega karena ancaman besar itu akhirnya terhenti. Kembali di desa, kehidupan mulai pulih perlahan. Warga yang sempat takut kini bisa bernapas lega. Haris, meskipun tidak bisa kembali ke kehidupan normal, akhirnya mendapat kedamaian karena ia terbebas dari pengaruh ilmu hitam. Pak RT dan warga desa lainnya mendapat penghargaan besar atas keberanian mereka. Aku merasa lebih tenang sekarang.
Meskipun Bapak masih menghilang, aku tahu Dia melakukan semua itu untuk melindungi kami. Kotak yang diberikan Bapak ternyata menjadi petunjuk untuk mengungkap rahasia besar di balik kejadian-kejadian aneh itu. Dengan berakhirnya kekuatan ilmu hitam di desa, aku berharap desa kami akan hidup damai kembali. Namun, di dalam hati aku tahu bahwa ancaman seperti ini mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Kita harus tetap waspada karena kegelapan bisa datang kapan saja dalam bentuk yang tak terduga. Dan dengan itu, cerita ini pun berakhir. Dalam kehidupan ini, tak ada yang lebih penting daripada menjaga amanah yang diberikan oleh Allah, termasuk keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. At-Tahrim 6. Kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga kita, bukan hanya dari bahaya fisik, tetapi juga dari segala bentuk dosa dan kemungkaran. Meski terkadang terjerat dalam situasi yang sulit dan penuh risiko, kita harus selalu berpegang teguh pada prinsip kebaikan dan kejujuran. Tak ada jalan yang benar jika harus mengorbankan prinsip yang telah Allah ajarkan, meskipun itu berarti kita harus menghadapi ketakutan dan kesulitan. Sebagai umat yang beriman, kita harus selalu percaya bahwa Allah senantiasa memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Dalam surah At-Talaq ayat 2-3, Allah berjanji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, dalam setiap langkah hidup kita, jangan pernah tergoda untuk mengambil jalan yang menyimpang hanya demi keuntungan sementara. Sebaliknya, bersabarlah dalam menghadapi ujian dan percayalah bahwa Allah akan selalu memberikan jalan yang terbaik bagi hambanya yang berserah diri dan berusaha menjaga amanahnya. Terima kasih Sobat Tirai Gaib, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol loncengnya. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan dan berlimpah rejeki, serta selamat dunia akhirat.